Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Nabi sudah mengatakan seperti itu, dan betul kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi kloning-kloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Sivsena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India, mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi juga dari kelompok ini, namanya Godse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat ketika dia harus merdeka dari kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amr bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara. Apa Al-Wala wal Bara? Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Karena mereka kerepotan Pak, orang Saudi ini sama imannya. Untuk memisahkan ini, mengayak ini dari mana? Dari Al-Wala wal Bara, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang dianggap berbeda.
Bukan hanya berbeda keimanan, tapi berbeda orientasi politik pun dianggap lawan. Inilah kemudian yang dipakai oleh mereka hari ini, yang kemudian dimodifikasi dari Ibnu Taimiyah lewat sebuah fatwa dari ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara' fil Islam. Ini yang dipakai oleh semua teroris hari ini. Jadi kalau Pak Ami dari Densus 88, teman-teman dari Densus 88 menangkap teroris, kitab ini selalu ada. Kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani ini ada. Karena postulat inilah yang dipakai. Jadi mereka Pak, kalaupun meledakkan mall misalnya, korbannya orang Islam, mereka menganggap mereka bukan Islam Pak, karena berbeda tujuannya. Meskipun sama-sama baca syahadat. Pola ini juga yang dialami oleh orang-orang yang merasa memeluk Islam di Nigeria, yang dibantai juga oleh Boko Haram, yang merasa memeluk Islam juga di Sudan, yang dibantai oleh kelompok Hasan Turabi. Mereka yang juga merasa memeluk Islam di Pakistan, yang dibantai juga oleh Laskar At-Taibah. Mereka yang merasa memeluk Islam di Suriah, yang juga dibantai oleh Jabhatun Nusrah. Kelompok-kelompok ini tidak peduli mereka ini dianggap merasa Islam atau tidak. Yang penting mereka berbeda tujuan politik, maka dia musuh saya. Jadi jangan heran Pak kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin, korbannya juga polisi yang Islam. Karena bagaimanapun polisi ini adalah togut, anteknya pemerintah, orang kafir, karena dialah yang menegakkan hukum buatan manusia. Nah, pola ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam. Kenapa Sayyidina Ali juga dikafirkan? Dia mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap menggunakan undang-undang buatan manusia ketika menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau begitu Ali telah kafir karena dia tidak berhukum kepada Allah, karena dia sudah membuat hukum buatannya sendiri. Dia mau berdamai dengan bugot yang bernama Muawiyah. Nanti kelompok Khawarij ini akhirnya juga bergandengan tangan dengan Muawiyah ketika dengan kelompok Bani Umayyah ketika melakukan perang Zab dengan kelompok Bani Hashim. Serem Pak kalau bicara tentang politisasi agama. Orang Kristen juga kemudian terciptakan firqoh-firqoh juga di Arab. Gara-gara apa? Politik. Mengapa di Arab itu orang-orang Kristen yang tadinya hanya satu bagian entitas saja kemudian pecah menjadi Kristen Ortodok, Koptik, Yunani Ortodok, Maronit? Itu juga dimulai dengan perpecahan-perpecahan politik karena persoalan-persoalan konsesi kekuasaan. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, kelompok Katolik di Amerika Selatan. Saya juga sudah pernah ke Amerika Selatan. Mereka juga menunggangi agama untuk memecah belah masyarakat. Orang-orang Katolik Spanyol juga membantai orang-orang Yucatan, suku Inka, Maya yang hari ini hampir punah karena mereka menolak untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau sudah berhubungan dengan politik, semua agama akan mudah menjadi alat legitimasi berbagai aksi kekerasan. Oleh karena itulah jangan heran kemudian jika ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Al-Qaeda juga diciptakan oleh Barat, ISIS juga diciptakan oleh Barat, Boko Haram diciptakan oleh Barat, Al-Shabaab juga diciptakan oleh Barat. Tapi persoalannya adalah kemudian kita tidak perlu tahu soal fabrikasi dan berbagai konspirasi pembentukan itu, tapi kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di Indonesia yang kemudian terpapar oleh paham ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa urat utama, mainstream, arus utama dari berbagai gerakan kekerasan ini selalu berbasiskan al-wala wal bara' yang diusung oleh Wahabisme. Silahkan bantah saya. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya anti dengan pemahaman orang lain. Saya juga tidak anti terhadap Kristen meskipun saya Islam. Saya tidak anti dengan Hindu dan Buddha. Saya punya prinsip yang paling baku seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, bahwa apapun agamamu, apapun sukumu, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita ini kan karena berbeda kelahiran saja kemudian agama kita menjadi berbeda. Saya lahir di Madura, bapak saya Islam, kakek saya Islam. Kalau saya lahir di Meksiko Pak, muka saya glowing, dan saya Katolik. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis sebuah kitab yang sangat simpel, namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun.
Humanity before religiosity. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal keimanan. Kalau kamu mengenal keimanan lebih dulu lalu kemudian kamu lalai mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil dan kamu akan selalu menghakimi orang lain. Kita akan sibuk menghitung dosa orang lain. Ketika orang berbeda dengan saya, kemudian saya menghakimi, kamu akan masuk neraka. Makanya kemudian kata Habib Ali Al-Jufri dikatakan, kenali dulu kemanusiaan, bahwa kita ini semua bersaudara dalam kemanusiaan. Kita ini hanya persoalan beda kelahiran, sementara kelahiran itu juga bukan permintaan kita. Ini ditentukan oleh Allah kok. Nah, ini kemudian yang diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa kita jangan pernah gelisah oleh keimanan orang lain dan perbedaan-perbedaan, karena kata Allah di dalam Al-Quran bahwa perbedaan ini sunatullah. Saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu, saling mengenal, saling berinteraksi di antara semua perbedaan itu. Jadi kalau ada orang yang anti perbedaan, Pak, ini sebenarnya sudah menjadi Tuhan kerdil sudah. Kalau saya lahir di Bali, mungkin saya tidak akan bisa bahasa Indonesia dengan seperti ini. Saya akan menjadi orang Bali dan beragama Hindu. Nah, ini yang kemudian diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri. Makanya kemudian dalam beragama kita harus mengenal kemanusiaan. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran yang mengatakan kamu tidak boleh bergaul akrab dengan orang Kristen, ini ada, Pak, ini ajaran dari salah seorang ustadz yang berbasis Wahabi. Jangan berteman akrab dengan orang Kristen, karena nanti imanmu akan tergerus, kecuali kamu dalam hubungan dagang. Loh, ini menerjemahkan Al-Quran apa das kapital? Ini saya sering protes soal ini. Ini kan perbedaan. Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Umat Islam terutama tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Ibri. Orang Kristen tidak lagi melahirkan Al-Ibri. Orang Islam tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Tabrizi, Rumi, Ibnu Khaldun, Al-Hawarizmi. Kita semakin menjauh dari tokoh-tokoh seperti ini. Yang kita lahirkan hari ini Aiman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Basir, Oman Abdurrahman. Ini yang kita lahirkan hari ini. Dan berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Kristen juga banyak tampil di Amerika Selatan. Kita semakin kehilangan ilmuwan-ilmuwan. Hari ini ilmuwan yang tidak percaya Tuhan malah banyak muncul, Pak. Richard Dawkins, Sam Hitchens, Tim Harris. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian semakin menjauh. Karena apa? Agama yang kita tampilkan selalu identik dengan kekerasan-kekerasan dan ambisi kekuasaan. Orang menjadi gerah. Di Saudi hari ini orang yang mengaku ateis mulai banyak. Ini hasil temuan, silakan googling. Karena ketika agama ditampilkan sebagai hantu-hantu yang menakutkan, orang kemudian tidak lagi hanya percaya kepada agama, bahkan kepada Tuhan pun tidak percaya. Tokoh-tokoh ateis perempuan, ini mumpung ada ibu-ibunya, yang menjadi korban pertama ketika agama itu ditampilkan sebagai alat yang paling menakutkan, korbannya perempuan. Makanya yang mengaku ateis di Saudi itu rata-rata perempuan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla. Ini orang-orang yang kabur dari Saudi karena udah nggak percaya Tuhan. Orang dikerangkeng seolah-olah perempuan itu menjadi warga kelas 2. Makanya saya sering dikatakan, ini buat yang ibu-ibu, saya sering dikatakan, oh ini liberal ini, karena saya anti poligami, Bu. Saya anti poligami. Saya katakan saya tidak mau mengikuti poligami meskipun Rasulullah melakukan itu, saya nggak mau. Karena apa? Ini mudorot buat saya. Itu loh. Tapi hari ini semua dibawa ke dalam ranah-ranah seolah-olah semua perbuatan apapun harus menggunakan agama, dan menggunakan agama itu seolah-olah sah dan legal. Jangankan politik,
Jangankan urusan selangkangan, urusan investasi aja pakai agama sekarang. Nah, ini kemudian yang kita harus petakan, bahwa yang akan dihadapi oleh bapak-bapak sekalian nanti adalah bukan hanya persoalan ideologi yang berbasis ideologi agama yang berbasis kekerasan, tapi juga berbagai hasrat-hasrat politik yang menggunakan basis-basis agama. Nah, yang paling terakhir, lalu apakah orang beragama harus menjauh dari politik? Nah, ini di dalam Islam, Imam Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin mengatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik, kata Imam Ghazali. Bahkan oleh Ibnu Rus disederhanakan lagi, yang nanti akan menjadi teori Verfassungspatriotismus dari Jürgen Habermas. Dalam Tahafud at-Tahafud mengatakan, oh silahkan berpolitik, orang Kristen berpolitik, orang Hindu berpolitik, orang Islam berpolitik. Kata Imam Ghazali, supaya apa? Produk-produk politik tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Orang Kristen juga harus berpolitik untuk mengawal jalur-jalur supaya produk politik tidak keluar dari jalur-jalur kekristenan. Demikian juga Hindu, Buddha. Tapi kata Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud yang nanti juga akan ditulis oleh seorang pemikir Katolik dari Eropa bernama Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica, dikatakan bahwa jangan gunakan agama sebagai tunggangan kalian untuk mencapai kursi kekuasaan, karena nanti kejahatanmu juga akan menggunakan pembenaran agama. Politik agama boleh, Pak. Politik identitas boleh. Yang nggak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Bahaya ini. Saya orang Madura, kalau saya mau nyalek pasti dapilnya Madura. Saya orang Islam, saya pasti akan mewakili entitas keislaman saya. Ini politik identitas. Tapi jangan politisasi agama dan kesukuan saya untuk menuding orang lain bahwa orang yang tidak memilih saya berarti bukan Islam. Ini bedanya. Yang paling terakhir juga adalah, tolong Bapak Ibu sekalian, karena ini calon-calon pemimpin di daerah nantinya, jangan sampai terjadi politisasi agama di masjid, Pak. Ini yang paling terakhir. Karena sejarah pergolakan semua agama selalu dimulai dari rumah ibadah. Perang 30 tahun yang dilakukan oleh orang Kristen sesama orang Kristen di Eropa juga diawali dari gereja. Perang sesama orang Hindu di India juga diawali dari berbagai kuil-kuil yang ada di sana. Islam juga selama masa Bani Umayyah selama 60 tahun kampanye politik di masjid dilakukan, saling mencaci maki, satu sama lain saling mencaci maki, hingga ada salah seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz membuat satu kesepakatan, nggak boleh lagi politisasi agama di masjid. Lalu khotib Jumat diwajibkan membaca surat An-Nahl ayat 90 di setiap akhirnya supaya orang tidak lagi mempolitisasi agama di masjid. Nah, surat An-Nahl 90 ini sering kita dengar dari khotib kalau kita Jumatan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hentikan semua ini anak manusia, saling tolong menolonglah kalian. Tidak ada gunanya kalian bermusuhan. Menggunakan kata manusia dalam ayat itu. Karena apa? Karena dulu sesama Islam tapi saling caci maki, Pak, di dalam masjid. Dan kemudian setelah keluar dari masjid mereka saling bunuh. Dan ini juga terjadi hari ini di Afghanistan, di Pakistan. Saya juga pernah berkali-kali, Pak, ke berbagai negara konflik ini. Mereka saling bom masjid. Kemarin Laskar At-Taiba membom masjid karena masjid itu masjidnya polisi di Pakistan. Yang membom juga polisi, coba. TNI Polri tidak bebas dari paham seperti ini. Data terakhir 23.000 teman-teman dari Polri yang terpapar oleh paham al-wala wal bara ini. Kalau mau diperjelas, paham Wahabi Salafi yang tergabung dalam PCS, Polisi Cinta Sunnah. Makanya kemudian keluar Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang anggota Polri untuk memeluk ajaran-ajaran eksklusif berbasis ekstrim seperti ini. Lalu keluar dipertegas dalam surat edaran dari Wakapolri bahwa di situ disebutkan salah satunya adalah Wahabi Salafi.